Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Vietnam menganut sistem sosialis komunis hingga saat ini. Penerapan sistem tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah peperangan di negara itu. Vietnam punya sejarah perang yang panjang dan mengerikan. Perang Vietnam, atau disebut juga dengan Perang Indochina II, merupakan perang saudara antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan yang melibatkan negara-negara adidaya Blok Barat dan Blok Timur dalam kancah Perang Dingin. Mengapa perang saudara di Vietnam terjadi? Apa kepentingan negara-negara lain terlibat dalam Perang Vietnam? Dan bagaimana proses penyatuan Vietnam yang kemudian melahirkan pemerintahan sosialis? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum merdeka, Prancis bercokol di Vietnam sejak 1884. Pada saat Perang Dunia Kedua pecah, Jepang menduduki Vietnam. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, Ho Chi Minh, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Vietnam, mendeklarasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam yang berhaluan komunis pada 2 September 1945. Tetapi udara kebebasan tidak lama dihirup rakyat Vietnam. Dengan dalih membantu sekutu untuk melucuti tentara Jepang, Prancis berusaha menguasai kembali Vietnam. Prancis menawarkan terbentuknya pemerintahan terbatas Vietnam di bawah kendali Prancis. Penawaran itu dianggap melecehkan kemerdekaan Vietnam dan tentu saja ditolak. Ho Chi Minh kemudian mengobarkan perang gerilya mengusir Prancis yang dimulai sejak 1946, sekaligus menandai pecahnya Perang Indochina pertama. Gerilyawan Viet Minh dikomandoi oleh Jenderal Vo Nguyen Kiat. Pada awal pertempuran, pasukan Prancis dapat menguasai kota-kota penting dan berhasil memukul mundur gerilyawan Viet Minh. Namun apa yang terjadi di Cina pada 1949 mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Vietnam mulai mendapat bantuan persenjataan dari Cina setelah revolusi di negeri itu berakhir dengan kemenangan komunis. Secara geografis, Cina berbatasan langsung dengan Vietnam. Hal ini membuat dukungan Cina sangat efektif. Untuk membendung pengaruh komunis yang semakin kuat, sekaligus memecah belah Vietnam, Prancis mendirikan pemerintahan boneka di selatan Vietnam pada 1950 dan menempatkan Kaisar Bao Dai sebagai pemimpinnya. Secara militer, upaya Prancis itu hanyalah kesia-siaan. Pasukan Vietnam yang telah mendapatkan bantuan persenjataan dari Cina dan Uni Soviet mulai berhasil mengimbangi militer Prancis. Puncak pertempuran terjadi di Dien Bien Phu. Selama 57 hari, pertempuran sengit terjadi. Secara mengejutkan, Vietnam berhasil mengepung pertahanan Prancis dan memporak-porandakan pos-pos perbatasan terdepannya. Prancis yang terkepung di Dien Bien Phu selama hampir 2 bulan pada akhirnya harus menyerah total setelah sisa-sisa kekuatannya habis digulung oleh serangan frontal besar-besaran Vietnam pada 7 Mei 1954. Militer Prancis menderita kekalahan telak dalam pertempuran di Dien Bien Phu. Kekalahan Prancis menandai berakhirnya Perang Indochina pertama. Kekalahan Prancis diikuti dengan perundingan Jenewa. Hasilnya, Prancis menarik seluruh pasukannya dari Vietnam, tetapi Vietnam harus dibagi menjadi 2 wilayah, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perjanjian tersebut juga menetapkan diadakannya pemilu untuk menyatukan Vietnam. Sayangnya, pemilu itu tidak pernah terjadi. 1 tahun setelah kesepakatan tersebut, tokoh anti-komunis Ngo Dinh Diem menjadi pemimpin Vietnam Selatan, menggantikan Kaisar Bao Dai. Pemerintahannya mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Sementara Ho Chi Minh tetap memimpin negara komunis Vietnam Utara.
Meskipun perjanjian Jenewa telah mengatur pembagian wilayah dan mendorong perdamaian, namun pada kenyataannya konflik terbuka antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara terus berlanjut. Sejak tahun 1959, perang saudara kembali berkobar di Vietnam. Ho Chi Minh berkeinginan merebut Vietnam Selatan untuk mewujudkan penyatuan Vietnam. Perang pada fase ini juga dikenal dengan Perang Indochina Kedua. Front Pembebasan Nasional atau NLF kemudian dibentuk dengan dukungan Vietnam Utara. Amerika Serikat menyebut tentara NLF sebagai Viet Cong yang merupakan singkatan dari Vietnam Chong San atau Komunis Vietnam. Viet Cong adalah gerilyawan tangguh yang akan mempermalukan Amerika Serikat di kemudian hari. Sejak awal 1960, Amerika Serikat mulai terlibat secara langsung dengan menerjunkan pasukannya untuk membantu Vietnam Selatan melawan tentara komunis Vietnam Utara. Keterlibatan Amerika Serikat didasarkan pada sikap politik pada Perang Dingin yang berupaya mencegah jatuhnya kawasan Asia Tenggara ke dalam pengaruh komunis. Amerika Serikat khawatir terjadinya efek domino. Teori efek domino adalah suatu hipotesa yang diyakini Amerika Serikat bahwa apabila sebuah negara atau kawasan terkena pengaruh komunisme, negara-negara lain di sekitarnya akan ikut terpengaruh. Pendaratan besar-besaran tentara Amerika Serikat dimulai pada Februari 1965. Presiden Amerika Serikat, Lyndon Johnson, membawa Amerika Serikat semakin jauh terlibat dalam Perang Vietnam, menyusul insiden Teluk Tonkin pada Agustus 1964. Dalam insiden tersebut, kapal perusak Amerika Serikat yang sedang berpatroli untuk memperkuat Vietnam Selatan diserang oleh Angkatan Laut Vietnam Utara. Pada awal peperangan, Amerika Serikat cenderung berpikir bahwa Vietnam hanyalah sebuah negara kecil, sehingga sikap awal adalah menyepelekannya. Kendati secara jumlah, tentara Vietnam Utara lebih sedikit dibandingkan tentara gabungan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat, nyatanya pasukan Vietnam Utara berhasil bergerak secara ofensif serta lebih menguasai jalannya peperangan. 500.000 tentara Amerika Serikat seolah kebingungan dengan strategi gerilya Viet Cong yang didukung sistem logistik yang membentang dari utara sampai selatan Vietnam melalui Laos dan Kamboja. Bagi tentara Amerika Serikat, tahun-tahun setelah 1965 adalah masa perang yang panjang sekaligus brutal. Jumlah korban yang semakin meningkat dan tuduhan keterlibatan Amerika Serikat dalam pembantaian warga sipil melahirkan gelombang protes di Amerika Serikat. Pada 21 Oktober 1967, ratusan ribu warga Amerika Serikat turun ke jalan untuk memprotes sikap pemerintah yang terus mendukung Perang Vietnam. Peristiwa tersebut tercatat sebagai demonstrasi anti-perang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Richard Nixon, mengumumkan kebijakan baru, yaitu penarikan pasukan Amerika Serikat secara bertahap mulai 1970. Pada tahun 1971, Pentagon Papers atau dokumen Departemen Pertahanan yang mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika telah berulang kali dan secara diam-diam meningkatkan keterlibatannya dalam Perang Vietnam bocor ke publik. Akibatnya, tekanan politik dari koalisi anti-perang terus meningkat. Publik Amerika semakin meragukan urgensi keterlibatan Amerika di Vietnam dan mendesak intervensi militer segera diakhiri. Akhirnya, pada Januari 1973, Amerika Serikat, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan menandatangani perjanjian damai di Paris yang mengakhiri keterlibatan militer langsung Amerika dalam Perang Vietnam. Perjanjian tersebut menyepakati gencatan senjata di seluruh Vietnam, penarikan pasukan Amerika, pembebasan tawanan perang, dan penyatuan kembali Vietnam Utara dan Selatan melalui cara-cara yang damai. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam Selatan justru dimanfaatkan oleh kubu Ho Chi Minh. Pada 18 April 1975, Vietnam Utara mulai mengintensifkan serangan militer besar-besaran dengan tujuan merebut kota Saigon,
ibu kota Vietnam Selatan. Tanpa dukungan militer Amerika, pasukan Vietnam Selatan menjadi bulan-bulanan serangan artileri tentara Vietnam Utara. Sementara Amerika Serikat yang telah menarik sebagian besar pasukannya enggan melakukan intervensi militer kembali. Akibatnya, Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dengan mudah. Jatuhnya kota Saigon ditandai dengan keberhasilan militer Vietnam Utara menguasai istana kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Penduduk Vietnam Selatan yang melarikan diri menyebut peristiwa tersebut dengan istilah Black April. Sementara bagi Vietnam Utara, kemenangan di pihaknya merupakan langkah awal proses penyatuan Vietnam. Reunifikasi kedua wilayah secara resmi diumumkan pada 2 Juli 1976 dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Ho Chi Minh dalam mempersatukan Vietnam, kota Saigon diubah namanya menjadi Ho Chi Minh City.